Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi teman-teman di kelas audit sektor publik bersama saya Bu Dewi. Nah, di sesi 4 di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan juga manfaat dari pemeriksaan keuangan negara. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa pemeriksaan keuangan negara itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah audit keuangan, yang kedua audit kinerja, dan yang ketiga adalah audit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau yang disingkat PDTT. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik, kita masuk ke sesi keempat, jenis dan manfaat pemeriksaan keuangan negara. Nah, sebelum ke pembahasan, kita seperti biasa, apa sih expected learning outcomes atau apa yang akan kita diskusikan selama sesi pembahasan kali ini. Nah, nantinya setelah pembahasan, diharapkan kalian dapat menguraikan jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara dan juga dapat menguraikan manfaat dari tiap-tiap jenis pemeriksaan keuangan negara tersebut. Berikutnya kita masuk kepada definisi dari pemeriksaan. Menurut ISAI 100, pemeriksaan adalah suatu proses yang sistematis secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti untuk menilai apakah informasi atau kondisi aktual telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan menurut Undang-Undang PPTJKN, pemeriksaan adalah proses pengidentifikasian masalah, analisis masalah, dan juga evaluasi masalah yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan menurut Prof. Indra Bastian tahun 2007, pemeriksaan adalah suatu proses yang sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan pernyataan atau assertion tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam ISAI 100 disebutkan tujuan pemeriksaan, menyediakan informasi kepada lembaga pengawasan dan legislatif yang berkaitan dengan tata kelola dan masyarakat umum, serta penilaian yang objektif tentang pengelolaan, kinerja, dan kebijakan program dan kegiatan pemerintah. Nah, dari tadi definisi yang sudah dipaparkan, bisa kita simpulkan bahwa pemeriksaan terdiri dari 5 elemen kunci dari pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah proses sistematik. Jadi, audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis. Yang kedua adalah objektivitas. Jadi kualitas informasi yang disediakan dan orang yang melakukan audit. Objektivitas berarti juga bebas dari prasangka atau freedom from bias. Yang ketiga adalah evaluasi bukti. Berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap pernyataan atau representasi. Keempat adalah hubungan asersi dengan kriteria. Jadi audit harus menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan atau asersi dengan kriteria yang ada. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil. Agar bermanfaat, hasil audit perlu dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan secara lisan maupun tertulis. Berikut adalah jenis-jenis audit sektor publik. Ada 3 jenis seperti yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah audit keuangan. Jadi menurut ISAI, audit keuangan menilai penyajian informasi keuangan telah sesuai kriteria pengaturan dan pelaporan keuangan. Kemudian dalam audit keuangan, auditor menyatakan opini apakah informasi keuangan tersebut bebas dari salah saji material baik akibat fraud maupun error.
Menurut Indra Bastian, audit keuangan mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Bisa jadi segmen dari laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang PPTJKN, audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan memuat opini laporan keuangan. Berikutnya adalah audit kinerja. Menurut ISAI, audit kinerja menilai kebijakan atau program memenuhi prinsip value for money. Kinerja diuji dengan kriteria yang cocok dan perbedaan kondisi dengan kriteria dianalisis untuk menjawab tujuan audit dan memberikan rekomendasi. Sedangkan menurut Prof. Indra Bastian, audit kinerja adalah penilaian independen atas kinerja, yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas, atau yang biasa juga kita sebut value for money, atas entitas dan program atau kegiatan. Kemudian, audit kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tindakan koreksi. Sedangkan menurut Undang-Undang PPTJKN, audit kinerja adalah pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta laporan hasil pemeriksaan memuat temuan, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Jenis audit yang ketiga adalah audit kepatuhan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau yang biasa disingkat dengan PDTT. Nah, menurut ISAI, audit ini atau kalau di ISAI namanya audit kepatuhan atau compliance audit, yaitu menilai suatu hal secara material telah mematuhi ketentuan tertentu. Nah, ketentuan dapat berupa peraturan perundang-undangan, penetapan anggaran, kebijakan, serta ketentuan yang disepakati atau prinsip umum tata kelola sektor publik. Menurut Prof. Indra Bastian, audit kepatuhan memastikan sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik sesuai peraturan. Menurut Prof. Indra, audit kepatuhan adalah bagian dari audit keuangan. Misalnya, pengujian kepatuhan belanja pemerintahan. Selain audit kepatuhan, Prof. Indra juga mengenalkan tentang audit investigasi yang masuk juga di dalam kategori PDTT. Jadi, audit investigasi itu adalah audit spesifik pada area yang diduga mengandung indikasi penyalahgunaan wewenang sebagai audit lanjutan dari audit sebelumnya atau tindak lanjut pengaduan. Nah, dalam Undang-Undang PPTJKN, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk ke dalam pemeriksaan keuangan dan juga pemeriksaan kinerja. Laporan hasil pemeriksaan memuat kesimpulan, meliputi antara lain pemeriksaan atas hal lain bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian internal. Nah, berikut dijelaskan asersi manajemen, kriteria audit, dan bukti audit dari masing-masing jenis audit sektor publik. Jenis yang pertama adalah audit keuangan. Jadi audit keuangan ini, sasaran auditnya adalah posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas. Asersi manajemen terdiri dari keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan. Untuk kriteria auditnya adalah standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, serta sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk bukti audit atas audit keuangan adalah catatan akuntansi, beserta dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian ada hasil observasi dan hasil konfirmasi kepada pihak ketiga. Untuk audit kinerja,
sasaran audit atau asersi manajemennya adalah aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas. Jadi, audit kinerja memiliki pilihan sasaran pemeriksaan yang beragam dan fleksibel, namun ditetapkan secara spesifik dalam setiap penugasan pemeriksaan. Untuk kriterianya, audit kinerja menentukan kriteria atau subkriteria yang disepakati auditor dengan manajemen. Bukti audit dari audit kinerja adalah dokumen, hasil observasi, dan hasil wawancara. Jenis audit selanjutnya adalah audit kepatuhan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, asersi manajemen atau sasaran audit dari jenis audit ini adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatuhan terhadap perjanjian atau kontrak, kepatuhan terhadap kriteria tertentu yang disepakati, kepatutan terhadap kondisi tertentu. Untuk kriteria auditnya adalah peraturan perundang-undangan, seperti contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Kemudian juga ada undang-undang tipikor. Ini khusus untuk pemeriksaan yang sifatnya investigatif. Kemudian untuk bukti auditnya adalah dokumen, hasil observasi, hasil wawancara, pernyataan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prosedur tahap perencanaan audit laporan keuangan. Di sini bisa kalian lihat ada langkah-langkah atau prosedur perencanaan audit laporan keuangan. Yang pertama, dimulai dari pemahaman entitas dan proses bisnis. Setelah mendapatkan pemahaman entitas dan proses bisnis, kemudian yang kedua adalah pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis awal. Kemudian, setelah dilakukan prosedur analitis awal, langkah berikutnya adalah pemahaman atas SPI atau sistem pengendalian internal. Kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi dan penilaian risiko awal. Yang keenam adalah penetapan batas materialitas awal. Kemudian selanjutnya penentuan metode uji petik atau sampling. Yang kedelapan adalah pemenuhan kebutuhan pemeriksa. Dan yang terakhir penyusunan program pemeriksaan. Selanjutnya untuk prosedur tahap pelaksanaan audit laporan keuangan dimulai dari pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Yang kedua, penyesuaian tingkat resiko dan materialitas setelah uji pengendalian. Selanjutnya, penyesuaian prosedur pengujian. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengujian substantif. Selanjutnya, pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Dan setelah itu, kemudian menyusun dan menyampaikan konsep temuan pemeriksaan dan membuat jurnal penyesuaian. Setelah langkah tersebut, maka selanjutnya adalah perolehan tanggapan atas temuan dan surat representasi manajemen. Setelah memperoleh tanggapan atas temuan, juga surat representasi dari manajemen, selanjutnya adalah menyampaikan temuan pemeriksaan. Kemudian setelah menyampaikan temuan pemeriksaan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan prosedur analitis akhir dan penilaian risiko serta materialitas akhir. Untuk prosedur tahap laporan audit laporan keuangan, langkah yang pertama adalah menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Kemudian selanjutnya membahas konsep laporan hasil pemeriksaan. Kemudian setelah membahas konsep LHP, lanjut memperoleh tanggapan akhir dan juga rencana aksi dari auditi. Setelah memperoleh tanggapan dan rencana aksi, maka selanjutnya adalah finalisasi konsep LHP dan yang
langkah yang terakhir adalah penerbitan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Nah, prosedur tadi dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan ini akan dibahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, audit interim dan audit pendahuluan dalam audit laporan keuangan. Tujuan dari audit interim adalah menguji transaksi tahun berjalan secara terbatas, biasanya atas transaksi semester pertama atau sampai dengan triwulan ketiga. Sedangkan tujuan audit pendahuluan adalah mengetahui lebih dini hal signifikan atau beresiko yang mempengaruhi laporan keuangan entitas, serta memperoleh pemahaman sistem pengendalian internal dan menilai resiko pemeriksaan untuk perencanaan pemeriksaan substantif terinci. Untuk pelaksananya adalah tim pemeriksa interim atau tim pemeriksa pendahuluan yang bisa juga sekaligus sebagai tim pemeriksa substantif terinci. Untuk waktu pelaksanaan bagi audit interim adalah saat tahun anggaran berjalan atau belum tutup anggaran, sedangkan untuk audit pendahuluan, waktunya adalah awal tahun berikutnya atau setelah tutup anggaran. Untuk output, laporan pemeriksaan interim atau laporan pemeriksaan pendahuluan yang dapat memuat temuan pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut segera dan informasi untuk kebutuhan perencanaan pemeriksaan substantif terinci. Selanjutnya adalah waktu penyerahan laporan keuangan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dalam audit laporan keuangan. Pertama-tama, pimpinan menyerahkan laporan keuangan Kementerian Lembaga atau SKPD 2 bulan setelah tutup anggaran. Kemudian Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota menyerahkan LKPP atau LKPD unaudited, artinya yang belum diaudit, paling lambat 31 Maret kepada BPK. Selanjutnya BPK akan melakukan pemeriksaan selama 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dan BPK menyerahkan LHP kepada DPR, DPD atau DPRD. Pemerintah menyerahkan laporan keuangan audited kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk dibahas. Selanjutnya adalah audit kinerja. Jadi ini merupakan prosedur tahap perencanaan audit kinerja. Yang pertama, menentukan topik potensial yang akan diaudit. Selanjutnya adalah penyusunan program pemeriksaan pendahuluan. Setelah itu, melakukan pemahaman tujuan dan harapan penugasan. Selanjutnya adalah melakukan pemahaman mengenai entitas yang diperiksa. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah. Kemudian, penentuan area kunci. Selanjutnya, setelah area kunci ditentukan, maka ditentukan juga tujuan dan lingkup pemeriksaan. Setelah menentukan tujuan dan lingkup pemeriksaan, selanjutnya menentukan kriteria dari pemeriksaan. Setelah ditentukan kriteria, maka langkah selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan pemeriksa, hingga prosedur yang terakhir adalah penyusunan program pemeriksaan. Jadi, juga tiap-tiap prosedur ini akan dibahas lebih detail di sesi selanjutnya. Kemudian, tadi perencanaan, sekarang adalah tahap pelaksanaan audit kinerja. Yang pertama adalah pelaksanaan prosedur pengujian. Selanjutnya, penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Setelah konsep temuan pemeriksaan disusun, maka tahap selanjutnya adalah perolehan tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan tersebut. Dan yang terakhir adalah penyampaian temuan pemeriksaan. Berikutnya, prosedur tahapan pelaporan audit kinerja. Dimulai dari penyusunan LHP atau laporan hasil pemeriksaan kinerja. Selanjutnya adalah pembahasan LHP.
Setelah dibahas, maka diperoleh tanggapan akhir dan rencana aksi dari auditi. Setelah diperoleh tanggapan akhir dan rencana aksi dari auditi, langkah selanjutnya adalah finalisasi LHP, dan yang terakhir penerbitan dan juga penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Audit pendahuluan dalam audit kinerja. Tujuannya untuk memperoleh informasi umum dalam waktu relatif singkat mengenai semua aspek terkait organisasi, aktivitas, program, atau sistem entitas yang diperiksa. Pada umumnya, untuk melakukan pemahaman entitas, identifikasi masalah, penentuan area kunci, tujuan dan lingkup, serta kriteria pemeriksaan. Nah, tujuan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan individu atau pemeriksaan tematik. Untuk pelaksana dari audit pendahuluan adalah tim perencanaan pemeriksaan yang bisa sekaligus sebagai tim pemeriksa. Waktu pelaksanaan audit pendahuluan yaitu sebelum pemeriksaan perinci pada tahap perencanaan pemeriksaan. Outputnya adalah laporan pemeriksaan pendahuluan yang memuat informasi sebagaimana tujuan pemeriksaan pendahuluan. Berikutnya kita akan membahas aspek 3E dalam audit kinerja. Nah, di sini bisa kalian lihat segitiganya dimulai dari yang paling bawah adalah ekonomis atau meminimalkan biaya sumber daya. Kemudian di atasnya ada efisiensi, yaitu memperoleh output yang maksimal dari sumber daya tertentu, hingga yang paling atas adalah efektivitas, terpenuhinya output untuk kemudian mencapai outcome. Jadi di sampingnya ini ada contoh keterkaitan antara input, proses, dan output. Nah, di sini kalau kita berbicara masalah ekonomis, jadi fokusnya adalah pada input. Misalnya, pengadaan pembangkit listrik tenaga surya lebih murah daripada tenaga diesel. Intinya adalah ekonomis ini mencari biaya yang paling rendah. Kemudian dalam efisien, misalnya adalah standar biaya operasional PLTS ada 1 juta rupiah namun terrealisasi 900.000. Nah, untuk efektif, misalnya 1 PLTS mampu menghasilkan 10 kWh, memenuhi kebutuhan listrik 10 rumah, atau di sini kata kuncinya adalah sesuai dengan target. Kemudian jenis yang ketiga, yaitu audit dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada prosedur tahap perencanaannya, yang dimulai dari pemahaman tujuan dan harapan pemeriksaan, kemudian pemahaman entitas dan juga proses bisnis, lalu pemahaman atas sistem dari pengendalian internal, selanjutnya menilai resiko. Setelah resiko dapat dinilai, maka menetapkan kriteria pemeriksaan. Kemudian setelah kriteria pemeriksaan ditetapkan, maka selanjutnya pemenuhan kebutuhan pemeriksa, dan langkah yang terakhir adalah penyusunan program pemeriksaan. Untuk tahap pelaksanaan, prosedurnya dimulai dari pengumpulan dan analisis bukti. Setelah bukti dikumpulkan dan juga dianalisis, maka selanjutnya adalah penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Kemudian setelah itu memperoleh tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan, dan prosedur yang terakhir adalah penyampaian temuan pemeriksaan. Untuk prosedur tahap pelaporan dari PDTT dimulai dari penyusunan laporan hasil pemeriksaan, kemudian pembahasan laporan hasil pemeriksaan. Setelah laporan hasil pemeriksaannya dibahas, maka diperoleh tanggapan akhir dan rencana aksi. Setelah itu difinalisasi, dan
diterbitkan serta disampaikan. Nah, audit kepatuhan dalam audit dengan tujuan tertentu, di sini ada beberapa kondisi, di mana yang pertama, compliance audit bagian dari audit atas laporan keuangan. Jadi, compliance audit di sini ditujukan untuk unsur laporan keuangan, misalnya pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, atau kewajiban yang menjadi prioritas atau perhatian parlemen. Misal, audit kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari audit transaksi belanja negara. Selanjutnya, compliance audit kombinasi dengan audit kinerja. Nah, untuk audit kepatuhan yang berkaitan dengan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas ini merupakan kombinasi dengan audit kinerja. Misalnya, audit kepatuhan pengelolaan dana kapitasi di puskesmas dalam rangka audit kinerja program jaminan kesehatan nasional. Untuk yang ketiga adalah compliance audit tersendiri. Jadi audit kepatuhan yang memang dirancang tersendiri yang tidak terkait langsung dengan audit laporan keuangan maupun audit kinerja. Misalnya audit investigasi untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat atau permintaan instansi penegak hukum. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai jenis-jenis dan juga manfaat pemeriksaan keuangan negara. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan kalian di bidang pemeriksaan keuangan negara. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.